the sting of death began to dim his life. The glory of God was taken away from him. Without hope, man shall be lost forever. But through the compassion of the Father, He sent His Son to give us life. Triumphal hope through Jesus' death and resurrection. Triumphal hope. Jesus is the first fruit from them who's left in the dust. Triumphal hope. His Spirit is guarantee for our salvation. Jesus is our triumph of hope. Over there, Jesus and His intercession, He is the one, our access to the Father. And through the merit of His sacrifice, full of hope, in He will live forever. The Father accepts us as His children. We can cease with His own Son. Triumphal hope through Jesus' death and resurrection. Triumphal hope. Jesus is the first fruit from them who's left in the dust. Triumphal hope. His Spirit is guarantee for our salvation. Jesus is our triumph of hope. Jesus is coming, He will not delay. Prepare now, His will obey. Triumphal hope through Jesus' death and resurrection. Triumphal hope. Jesus is the first fruit from them who's left in the dust. Triumphal hope. His Spirit is guarantee for our salvation. Jesus is our triumph of hope. Selamat menyambut persediaan Sabat kepada semua hamba-hamba Tuhan di mana saja berada pada waktu ini. Sebelum saya melanjutkan perkongsian pada Sabat ini, kita berdoa dahulu. Ya Bapa di syurga, terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kami mengundang dan menjemput Engkau ya Allah Bapa di syurga, dan kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk kami terus setia di dalam firman dan kebenaran hingga kedatangan Yesus yang kedua kali.
Di dalam nama Yesus. Amin. Perkongsian yang ingin saya bawakan pada Sabat ini ialah suatu cerita yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat-umat Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian, mengenai dengan kisah ataupun peristiwa apa yang sudah berlaku pada waktu zaman Nuh dahulu, dan bagaimana Nuh meminta dan memohon supaya umat-umat pada masa itu mempersiapkan suatu bahtera untuk mereka pada waktu itu. Kita semua mengetahui bahwa apa yang terjadi sewaktu zaman itu, banyak tentangan, banyak halangan yang Nuh telah hadapi untuk menyiapkan bahtera itu. Saya percaya apa yang Nuh alami pada zaman Nuh itu berlaku pada umat-umat Kristen pada waktu ini. Ketika manusia membina bahtera pada waktu itu, banyak sekali halangan, banyak sekali tentangan yang Nuh hadapi. Pada waktu ini, pada zaman ini, kita mengetahui bahwa banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran ini. Walaupun ada yang mempercayainya, tetapi banyak sekali halangan, banyak sekali umukan, banyak sekali ejekan, dan banyak sekali halangan untuk mereka seolah-olah sampai kepada Yesus. Ketika umat-umat Tuhan akan mengkongsikan firman ini bahwa kedatangan Yesus sungguh dekat, dan umat-umat manusia harus bersiap sedia dan tetap setia. Terlalu banyak sangat omongan manusia dan terlalu banyak sangat excuses dalam kehidupan setiap manusia untuk setia dan setia dan setia kepada Yesus. Saya mengambil kepada kehidupan dan contoh hidup saya sendiri. Saya tidak melihat orang itu, cuma saya melihat kepada kehidupan saya sendiri. Contohnya, seringkali di dalam kehidupan ini, bila berada di dalam kehidupan yang sangat baik, malah kehidupan itu seolah-olah tidak melihat kepada Yesus, sebabnya melihat kepada kehidupan yang sangat baik. Lalu bila manusia itu mulai sudah mengalami suatu musibah dan masalah di dalam kehidupannya, dan saat, waktu, dan ketika itu, manusia akan kembali dan mencari kepada Allah. Sifat manusia itulah yang terjadi kepada kehidupan saya, dan mungkin juga anggota-anggota di sana. Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Di dalam peristiwa zaman Nuh, kamu dan saya mengetahui bahwa berapa saja manusia yang selamat ketika pada zaman itu. Persoalan yang kita hadapi pada waktu ini ialah saat kita mempunyai segala jenis maklumat dan mempunyai tempat mengambil inisiatif untuk mempelajari Alkitab, manusia itu seolah-olah sering lalai untuk tetap setia kepada Yesus. Hanya bila mana seseorang itu mengalami musibah dan masalah, saat itu baru manusia akan mencari kepada Yesus, sujud kepadanya, dan datang kepada Yesus. Namun segalanya akan mulai berubah. Bila segalanya mulai kembali elok, segalanya akan mulai baik-baik saja, lalu kehidupan itu akan kembali seperti biasa. Bukan tidak mengingat kepada Yesus, tapi seolah-olah lupa dan seolah-olah lalai di dalam kesetiaan, di dalam firman dan kasih Yesus. Kalau kita lihat kepada zaman Nuh, kita kembali kepada zaman Nuh. Kamu dan saya mengetahui bahwa tidak sampai pun 10 orang yang selamat pada waktu itu. Kita berada di dalam zaman kesudahan dunia. Saya suka melihat kepada satu ayat yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 13. Saya suka ayat itu untuk memperingatkan diri sendiri. Di dalam Matius 24 ayat 13 mengatakan, hanya orang-orang yang setia hingga kesudahannya akan selamat. Saya selalu menitiskan dan selalu mengingatkan ayat itu dalam kehidupan saya. Hanya orang yang setia dan bertahan
hingga kesudahannya akan selamat. Pada waktu ini, pada zaman ini, banyak manusia berlomba-lomba untuk mencari kesenangan duniawi dan sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan kita. Tapi bila manusia semakin mengejar suatu kebendaan duniawi dan mula lupa kepada Yesus, pilihannya terletak pada setiap manusia itu. Segalanya terletak pada pilihannya. Di hujung perjalanan kehidupan kita hanya ada dua saja. Sama ada kita akan memiliki kerajaan syurga ataupun kita akan memasuki neraka. Pilihannya terletak kepada setiap umat-umat Tuhan. Kesetiaan memasuki kerajaan syurga adalah pilihan dan jawaban setiap individu. Keselamatan hanya ada pada individu. Keselamatan adalah sangat penting bagi umat-umat yang percaya, yang menaruh pengharapan kepada Yesus, bahwa di dalam kesengsaraan itu nanti ada mahkota bahwa suatu masa nanti kita akan tiba bersama dengan Yesus di surga. Adalah menjadi suatu pengharapan dan kebanggaan dalam kehidupan kita. Bahwa sewaktu kita mencari kebahagiaan dan kesenangan di dunia ini, jangan kita lupa bahwa segalanya tidak mempunyai makna jika kita mempunyai kehilangan nyawa, kita tidak dapat memiliki kerajaan syurga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sekali lagi untuk perkongsian pada pembukaan Sabat pada hari ini. Saya suka untuk mengajak semua umat-umat Tuhan di mana saja berada. Keselamatan adalah terletak pada individu. Pilihan kita hari ini akan menentukan di mana kita pada masa akan datang. Kalau Yesus datang ke dunia nanti, kita selamat. Tapi keluarga terdekat kita tidak berada dengan kita di surga nanti. Apa rasa-rasanya yang ada di dalam pikiran dan hati kita masing-masing? Adakah saya dan kamu sudah melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan Tuhan untuk menyebarkan firman dan kasih? Sekali lagi untuk perkongsian pada pembukaan Sabat ini. Sama-sama kita renungi di dalam kehidupan kita setiap waktu dan setiap masa. Jangan kita alpa dan jangan kita lalai. Sebab setan sentiasa mencari peluang dalam kehidupan setiap manusia untuk menjatuhkan dan membinasakan dan membawa bersama-sama dengan dia di neraka nanti. Saya percaya tidak ada manusia yang ingin ke neraka. Hanya satu di dalam penghidupan kita masing-masing. Syurga itu seharusnya menjadi matlamat utama, tujuan utama di dalam kehidupan setiap manusia. Sebabnya tanpa kita memiliki syurga, segala-galanya tidak mempunyai makna di dalam kehidupan kita nanti. Sekali lagi, pilihan kita pada masa ini menentukan di mana kita pada masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pada Sabat ini, kita sekali lagi berdoa sebagai doa penutup. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di syurga, terima kasih atas kesempatan dan peluang ini. Engkau telah memperingatkan kami tentang kisah-Nuh dahulu. Kami memohon bantuan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, banyak sahaja halangan, cabaran yang kami hadapi untuk kami dekat dan setia kepada-Mu. Tapi apapun halangan dan masalah dan cabaran yang kami hadapi Tuhan, di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia kepada-Mu. Kami memohon campur tangan daripada-Mu Tuhan.
supaya penantian kami untuk tinggal bersama dengan Yesus di syurga, untuk tinggal bersama dengan Yesus di syurga nanti, tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan dan penantian kami. Supaya bila Yesus datang ke dunia yang sungguh dekat ini nanti, semua kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang tetap setia dan setia dan setia kepada-Mu, hingga kesudahan hidup kami, hingga kedatangan-Mu Tuhan. Engkau akan berkata setiap kepada kami, marilah, masuklah ke dalam kerajaan Bapa di syurga. Inilah doa dan harapan saya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta-Mu. Amin. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living One, that He for me will plead. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He will not cast me out. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. My soul is resting on the Word, the living Word of God. Salvation in my Savior's name, salvation through His blood. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. The great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed, for me His life He gave. I need no other evidence, I need no other plea. It is enough that Jesus died